Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Dwi Haryanto dengan NIM 20.0153.0079 dengan dosen pembimbing Bapak Saifur Rahman Eskom MCS. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul implementasi chatbot kesehatan kucing melalui Dialogflow dan Telegram untuk pemberian informasi penyakit dan perawatan. Yang pertama ada pendahuluan, di sini ada latar belakang, yaitu memelihara kucing memerlukan tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaannya. Namun, tidak semua pemilik memiliki pengetahuan medis yang cukup. Teknologi chatbot dengan kecerdasan buatan, seperti yang dikembangkan menggunakan Dialogflow oleh Google, dapat memberikan dukungan dalam bentuk informasi kesehatan hewan. Dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP, chatbot dapat memahami dan merespon bahasa manusia secara alami, membantu pemilik kucing mengenali gejala penyakit, dan memberikan saran perawatan yang tepat. Menggunakan metode waterfall dalam pengembangan perangkat lunak memastikan prosesnya terstruktur, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Chatbot yang diintegrasikan dengan platform Telegram memudahkan pemilik kucing untuk mendapatkan informasi kesehatan dan perawatan hewan peliharaannya, meningkatkan pemahaman dan respon terhadap masalah kesehatan yang mungkin timbul. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan Dialogflow pada sebuah chatbot dapat mendeteksi dan mengidentifikasi gejala-gejala penyakit pada kucing. Yang kedua, bagaimana proses pengembangan panduan perawatan yang disesuaikan dengan jenis penyakit yang dideteksi, dan bagaimana chatbot dapat menyampaikan panduan ini secara jelas kepada pemilik kucing. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu membangun chatbot kesehatan kucing yang memberikan informasi penyakit dan perawatan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan pemilik kucing tentang kesehatan dan perawatan kucing. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas informasi melalui platform Telegram. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang penyakit dan perawatan kesehatan kucing berdasarkan gejala yang ditemui. Yang kedua, membantu pemilik kucing mengambil tindakan pencegahan dan perawatan dini sehingga dapat mengurangi risiko penyakit yang lebih serius. Yang ketiga, memungkinkan pemilik kucing untuk dengan cepat mendapatkan informasi kesehatan kucing tanpa harus mencari di sumber-sumber lain. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada metode pengumpulan data yang terdiri dari yaitu studi literatur, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan mengakses, menilai, dan menganalisis informasi serta penelitian yang telah ada mengenai suatu topik. Proses ini mencakup membaca, merangkum, dan menyusun informasi dari publikasi ilmiah, buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber terpercaya lainnya. Yang selanjutnya ada wawancara, yaitu mengambil informasi dari saudara Nesiodita yang merupakan pemilik kucing melalui interaksi langsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan mereka sehubungan dengan perawatan dan masalah kesehatan kucing. Yang selanjutnya ada observasi, yaitu memantau langsung perilaku dan kondisi kucing dengan mengunjungi toko hewan untuk mengumpulkan data perawatan dan penyakit. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan interaksi dan indikator kesehatan kucing. Informasi berguna dapat dikumpulkan untuk tujuan penelitian. Yang selanjutnya ada metode pengembangan sistem yang menggunakan metode waterfall, yaitu model pengembangan perangkat lunak yang mengikuti urutan linear dan sekuensial dikenal sebagai metode waterfall. Setiap fase dalam siklus pengembangan memiliki tugas dan tujuan yang terdefinisi dengan baik. Metode terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan tanpa adanya tumpang tindih antar fase. Berikut tahapan-tahapan dalam metode waterfall. Yang pertama yaitu requirement analysis, yaitu tahapan analis persyaratan melibatkan interaksi intensif antara analisis sistem chatbot dengan komunitas pemakai sistem atau end user.
Pada tahap ini, komunikasi diperlukan untuk memahami chatbot yang diharapkan oleh end user dan batasan dari chatbot tersebut. Yang selanjutnya ada sistem desain, yaitu perencanaan sistem merupakan tahap berikutnya setelah analisis kebutuhan pada siklus pengembangan sistem. Pada tahap ini, suatu gambaran dan perencanaan yang jelas dari sistem chatbot dibuat agar dapat melanjutkan ke proses pengkodean program. Fokus utamanya adalah desain alur percakapan dan diagram alur. Selanjutnya implementation, yaitu di mana desain sistem diwujudkan dalam bentuk program aplikasi. Yang selanjutnya itu verification atau testing, yaitu pada tahap ini unit-unit yang telah dibuat digabungkan dan diuji. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah chatbot yang telah dibuat sesuai dengan desain dan fungsinya. Di tahap ini juga dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah masih ada kesalahan pada desain sistem. Nah, selanjutnya ada maintenance, yaitu pemeliharaan yang tahap terakhir dalam metode waterfall. Pada tahap ini, program telah berbentuk final dan siap dijalankan, serta memerlukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak terdeteksi pada langkah sebelumnya. Yang selanjutnya ada desain sistem chatbot. Di sini ada flowchart chatbot, yang dimana sistem chatbot yang dikembangkan dengan dialog flow memberikan informasi tentang perawatan dan penyakit kucing dengan memahami bahasa alami. Fitur-fitur seperti maksud konteks digunakan untuk menjawab pertanyaan pengguna dengan akurat. Termasuk contohnya masalah penyakit kulit pada kucing. Dialog flow dapat diintegrasikan dengan media sosial seperti Telegram, Facebook, dan lain. Memproses input teks dan memberikan respon berbasis machine learning dalam format JSON. Alur sistem melibatkan pengguna memasukkan pertanyaan yang diproses dengan agen dialog flow untuk mengidentifikasi maksud dan konteks dan menghasilkan respon yang relevan. Sistem ini bertujuan memberikan panduan yang andal dan interaktif kepada pemilik kucing untuk membantu mereka merawat hewan peliharaan mereka lebih baik. Yang selanjutnya ada desain ruang lingkup, yang dimana chatbot konsultasi perawat kucing ini membahas 3 hal, yaitu perawatan kucing, pemberian pakan, dan penyakit kucing. Dalam perawatan kucing membahas beberapa hal, yaitu perawatan bulu, perawatan kulit, pemberian vitamin, dan menjaga kesehatan kucing. Pada pemberian pakan membahas tentang pemberian pakan yang bagus. Yang terakhir dalam hal penyakit kucing membahas tentang jenis-jenis penyakit, gejala penyakit, cara mencegah dan menangani penyakit kucing. Yang selanjutnya ada desain proses chatbot, yang dimana chatbot yang menggunakan dialog flow diintegrasi dengan Telegram, dimulai dengan input pengguna melalui pesan di Telegram dan diarahkan ke agen dialog flow. Agen ini mendeteksi intent dan mengekstrak entitas dari pesan untuk memahami permintaan pengguna terkait penyakit dan perawatan kucing. Chatbot menggunakan logika yang telah dibentuk sebelumnya untuk menghasilkan jawaban yang relevan berdasarkan informasi yang diterimanya, seperti informasi tentang penyakit tertentu atau saran perawatan kucing. Respon tersebut kemudian dikirim kembali ke pengguna melalui Telegram, memungkinkan chatbot memberikan informasi yang akurat dan tepat sesuai kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya ada implementasi chatbot. Berikut adalah tampilan awal chatbot. Chatbot konsultasi perawat kucing dapat diakses melalui aplikasi Telegram yang tersedia baik untuk perangkat mobil maupun desktop. Untuk memulai interaksi dengan chatbot, pengguna dapat memasukkan perintah start. Setelahnya, chatbot akan merespon salam pembuka yang disiapkan, memperkenalkan dirinya dan menyambut pengguna untuk memulai konsultasi perawatan kucing, seperti pada tampilan berikut ini. Yang selanjutnya ada memberikan pertanyaan. Pengguna dapat berinteraksi dengan chatbot dengan mengajukan pertanyaan seputar perawatan kucing. Misalnya saja pengguna bisa bertanya mengenai makanan apa yang cocok untuk kucing atau bagaimana cara merawat bulu kucingnya. Chatbot memberikan jawaban
tergantung pada topik yang ditentukan dalam pertanyaan. Hal ini memberikan pemilik kucing informasi tentang peraturan kucing yang cepat dan mudah, seperti pada tampilan berikut ini. Yang selanjutnya ada pesan fallback. Fallback pada chatbot adalah pesan yang disiapkan untuk tampilan ketika chatbot tidak memahami atau menangani masukan pengguna dengan benar. Ketika pengguna memasukkan pertanyaan atau perintah yang di luar jangkauan atau konteks chatbot, pesan fallback akan muncul untuk memberitahu pengguna bahwa chatbot tidak dapat memberikan respon yang tepat. Tujuan pesan fallback adalah untuk memberi pengguna arahan yang jelas tentang bagaimana mereka dapat berinteraksi lebih baik dengan chatbot. Berikut tampilan pada chatbot untuk pesan fallback. Selanjutnya ada pengujian chatbot. Yang pertama ada pengujian black box. Pengujian black box merupakan pengujian dengan cara mengamati hasil pengoperasian dan memverifikasi fungsional perangkat lunak melalui data pengujian. Pengujian black box ini berfokus pada kinerja sistem. Dengan cara ini akan diketahui apakah aplikasi bagus atau tidak. Contohnya seperti pada tabel berikut. Selanjutnya ada pengujian sistem usability scale atau SUS. Setelah melakukan pengujian dari 10 responden, diperoleh rata-rata 84,75 yang apabila dilihat dari tabel SUS, skor percentage rank, skor rata-rata tersebut mendapat grade A. Hal ini menunjukkan keberhasilan kinerja yang baik dalam implementasi chatbot, yang dimana chatbot dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif dan memuaskan. Berikut contoh tabel untuk pengujian SUS. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Chatbot berbasis Dialogflow berhasil dikembangkan untuk memberikan layanan kesehatan dan saran tentang penyakit kucing. Informasi diagnosis dan pengobatan berbagai penyakit kucing telah terintegrasi dalam sistem, memungkinkan pengguna berkomunikasi secara efektif untuk menerima informasi kesehatan dan konsultasi. Chatbot ini menyediakan solusi interaktif yang berguna, membantu pengguna memahami dan merawat kesehatan kucing mereka, serta menjawab pertanyaan seputar diagnosis, pengobatan, dan aspek kesehatan kucing sehari-hari, sehingga meningkatkan pengalaman interaktif pengguna. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.